Hai selamat datang di channel Evemi Mova yang pada episode kali ini Abang Mova akan membahas alur cerita film yang berjudul Uncharted yang dirilis pada tahun 2022 kemarin. Film ini diangkat dari game dengan judul yang sama yang super seru dan sangat menarik sekali dan bercerita mengenai aksi pemburuan harta karun. Dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Pada suatu malam, dua anak laki-laki, Ned dan kakaknya Sam, menyelinap masuk ke dalam sebuah museum. Sam dan Ned berada di sana untuk mencari sebuah peta dunia pertama yang dibuat oleh Ferdinand Magellan. Magellan adalah manusia pertama yang berlayar mengelilingi dunia. Mereka berdua pun akhirnya menemukan peta yang dimaksud Sam. Sam pun bercerita bahwa di peta tersebut tersimpan rahasia mengenai lokasi harta karun yang disimpan oleh Magellan di suatu tempat tersembunyi karena Magellan sendiri hilang setelah berhasil mengelilingi dunia. Sam juga memberitahu adiknya kalau mereka berdua adalah keturunan bajak laut dan Sam bertekad untuk mencari harta karun tersebut sampai dapat. Lalu saat sedang berusaha mencari peta itu, aksi mereka ketahuan oleh polisi. Mereka berdua pun akhirnya dilaporkan kepada pemimpin panti asuhan. Petugas polisi itu akan membiarkan Ned bebas karena dia masih di bawah umur, namun dia akan menangkap Sam untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Lalu saat Ned mengucapkan salam perpisahan pada kakaknya di dalam kamar, Ned terkejut melihat kakaknya hendak kabur melalui jendela. Sam melarang Ned untuk ikut dengannya, lalu Sam memberikan adiknya kalung yang tak pernah ia lepas. Sam ingin adiknya selalu mengingatnya. Sam kemudian pergi meninggalkan Ned, lalu Ned menemukan kertas kosong yang ditinggalkan oleh kakaknya. Setelah diberi nyala api, muncul tulisan kalau Sam akan selalu menyayangi adiknya tersebut. Singkat cerita, 15 tahun kemudian Ned yang sudah dewasa kini bekerja sebagai bartender di dalam sebuah bar. Selain mahir dalam membuat minuman, ternyata Ned memiliki tangan yang lihai untuk mencopet gelang milik seorang wanita. Lalu seorang pria ternyata melihat aksi itu. Pria itu pun langsung menegur Ned. Ned yang sudah gugup menyuruh pria itu untuk segera pergi karena bar sudah tutup. Pria itu bernama Sally. Sally meminta Ned bekerja untuknya karena Sally mengetahui Ned memiliki kemampuan dalam urusan curi-mencuri barang. Ned langsung tidak tertarik dengan ajakan Sally karena dia sudah cukup nyaman bekerja menjadi bartender. Mendengar jawaban itu, Sally pun memutuskan untuk pergi. Setelah Sally pergi, Ned terkejut mengetahui gelang yang barusan dia curi sudah hilang dan diganti kartu nama yang berisikan alamat. Ned yang tidak terima kemudian pergi menyelinap masuk ke dalam rumah Sally. Di dalam, Ned terkejut melihat peta Magellan yang dulu hendak dia curi ternyata ada di sana. Tak disangka ternyata Sally sudah menunggu kedatangan Ned. Sally memberitahu Ned kalau itu adalah peta Magellan yang asli. Ned lalu berkata kalau sebenarnya bukan Magellan orang yang mengelilingi dunia karena Magellan meninggal di Filipina. Orang yang membuat peta itu adalah kapten kapal Magellan yang bernama Juan Sebastian Elcano. Ned juga tahu cerita eksplorasi yang dilakukan Magellan adalah untuk mencari harta karun. Sally lalu memberitahu kalau ternyata harta karun itu benar-benar ada. Lalu Sally menceritakan kalau dulu biaya untuk eksplorasi mengelilingi dunia sangatlah mahal. Raja Spanyol sendiri pun tidak mampu membiayainya. Akhirnya muncul pemodal swasta dari keluarga Moncada. Moncada adalah keluarga super kaya yang membiayai perang salib dan berbagai serangan di masa lalu. Moncada bersedia membiayai eksplorasi itu asalkan Magellan bisa kembali membawa harta karun yang berupa emas sangat banyak tersebut. Ned lalu bingung bagaimana Sally bisa mengetahui semua itu. Secara mengejutkan, Sally memberitahu kalau dia mengenal kakaknya yaitu Sam. Dulu mereka bekerja sama untuk mencari harta karun tersebut. Lalu Sally pun memperlihatkan foto dirinya bersama Sam. Sally memberitahu kalau Sam menghilang setelah mereka berhasil mendapatkan buku harian milik nahkoda Magellan, Juan Sebastian Elcano. Menurut Sally, jika dia bisa menemukan lokasi harta karun itu, ada kemungkinan kalau mereka bisa menemukan Sam. Di sini Ned tidak memperdulikan perkataan Sally dan langsung pergi meninggalkannya. Namun setelah pulang, di dalam apartemennya Ned melihat berbagai kartu pos yang dikirimkan oleh kakaknya. Ned juga mengambil kalung peninggalan sang kakak. Ned yang merindukan kakaknya langsung menelpon Sally dan berkata kalau dia setuju membantu Sally mencari harta karun. Keesokan harinya, Sally mengajak Ned melihat sebuah balai lelang yang akan menjual salib emas 2 hari lagi. Sally juga memberitahu berdasarkan buku harian Elcano, salib itu adalah kunci untuk membuka tempat harta karun yang dimaksud. Ned ternyata sudah mengetahuinya. Ned bertanya kalau seharusnya ada 2 kunci salib emas. Sally pun menjawab kalau dia sudah memiliki salah satunya.
Sally lalu memberikan tugas kepada Ned untuk memadamkan listrik saat pelelangan berlangsung nanti, sisanya biar dia yang akan menyelesaikannya. Malam harinya sambil bekerja, Ned mempersiapkan diri untuk melakukan aksinya. Sally lalu menghubungi Ned mengenai perlengkapan apa saja yang dia butuhkan. Ned pun menjawab kalau dia butuh jas, memotong besi, dan seekor kucing. Keesokan harinya, Ned dan Sally bersiap-siap untuk beraksi. Sally bertanya, untuk apa Ned meminta kucing? Ned pun menjawab kalau dia kasihan dengan Sally yang jomblo, dia ingin Sally memelihara kucing untuk menemaninya. Hahaha, lalu mereka berdua pun berkendara menuju tempat lelang. Kemudian Sally memberi Ned alat untuk berkomunikasi saat akan memasuki tempat lelang. Mereka melihat Santiago Moncada ada di sana. Dia adalah penerus tahta terakhir keluarga Moncada yang ternyata juga datang untuk membeli salib emas itu. Ternyata Moncada masih juga mengincar harta karun Magellan hingga saat ini. Sally pun menyuruh Ned untuk bertindak cepat sebelum keduluan Santiago Moncada. Di balai lelang, mereka berdua bertemu dengan Joe, tangan kanan Moncada. Tak lupa Sally memberitahu Ned kalau Joe wanita yang berbahaya. Beberapa saat kemudian lelang pun dimulai. Ned mulai beraksi berjalan menuju ke atas, dan Joe yang curiga menyuruh anak buahnya untuk mengikuti Ned. Kemudian di atas, Ned masuk ke dalam ruang panel listrik. Saat sedang berusaha membongkar panel listrik dan mematikannya, muncul seorang pria yang langsung menghajar Ned. Sementara di bawah, Sally mengulur waktu dengan menawar salib emas meskipun dia tidak punya uang. Lalu di atas, Ned bertarung melawan anak buah Joe. Karena terkepung pun, Ned memutuskan untuk melompat bergelantungan di lampu tempat di atas tempat lelang, dan membuat semua orang di bawahnya panik dan berhamburan. Melihat kesempatan ini, Sally menyamar sebagai petugas lelang dan mengambil salib emas tersebut. Lalu setelah Ned berhasil turun, Sally menyuruh Ned untuk bergegas kabur. Di tempat lain, Joe muncul menghadang Sally. Beruntung datang dua orang polisi. Sally yang menyamar sebagai petugas penyuruh polisi itu untuk menangkap Joe. Namun ternyata Joe malah menghajar polisi-polisi tersebut. Lalu kemudian Sally pun bergegas masuk ke dalam mobil, di mana Ned sudah menunggunya. Di dalam, mereka berdua pun kemudian naik pesawat untuk terbang menuju ke Barcelona. Di dalam pesawat, Sally memperlihatkan buku harian Elcano yang sebelumnya telah berhasil dia curi. Di dalam buku itu terdapat petunjuk mengenai lokasi di mana harta karun disimpan. Dalam buku tersebut, terdapat gambar sebuah pohon pinus. Mereka berdua pun bingung karena di Barcelona terdapat banyak sekali pohon pinus. Setelah sampai di Barcelona, Sally mengajak Ned menemui seorang wanita yang bernama Chloe. Sally memberitahu kalau Chloe memiliki salib emas yang lain. Tak disangka Chloe menolak bekerja sama karena dia tidak mempercayai Sally. Chloe pun pergi meninggalkan mereka berdua. Sally yang curiga menyuruh Ned memeriksa salib miliknya. Ternyata benda itu sudah hilang dan dicuri oleh Chloe. Mereka berdua pun bergegas berlari mengejar Chloe yang kabur. Aksi kejar-kejaran sambil parkur pun terjadi. Ned yang sempat tercebur akhirnya berhasil menghadang laju mobil Chloe yang hendak pergi. Lalu Sally muncul dan menyuruh Ned membiarkan Chloe pergi karena dia yakin Chloe tidak akan bisa menemukan lokasi harta karun itu. Ya karena hanya mereka berdua yang tahu. Chloe yang memang tidak tahu tempat harta karun itu akhirnya setuju untuk membantu mereka berdua. Ned kemudian mengajak mereka berdua menuju sebuah gereja dengan lambang pohon pinus yang dia yakin harta karun itu tersimpan. Kemudian mereka bertiga memutuskan untuk beraksi esok harinya dikarenakan ada peribadahan di hari itu. Pindah di tempat lain, di dalam markas keluarga Moncada di Barcelona, Santiago berbicara dengan ayahnya. Santi kesal karena ayahnya memutuskan menyerahkan semua aset keluarga untuk badan amal. Santiago tidak setuju, namun ayahnya sudah membulatkan tekadnya. Kemudian film berpindah saat Chloe mengajak Sally dan Ned beristirahat di rumahnya. Lalu keesokan harinya, Santiago kembali menemui ayahnya, namun karena ayahnya tetap akan menyerahkan aset keluarga untuk badan amal, Santiago memerintahkan Joe untuk membunuh ayahnya. Pada malam harinya, Sally, Ned, dan Chloe menyelinap masuk ke dalam gereja. Mereka pun berpencar mencari lubang kunci di tempat itu. Ned melihat kartu pos yang memiliki gambar yang sama seperti yang dikirim oleh kakaknya. Di sampingnya, Sally menemukan petunjuk arah dengan tulisan Elcano di bawahnya. Mereka bertiga pun mengikuti petunjuk tersebut hingga masuk ke dalam sebuah ruangan. Ned lalu melihat ukiran yang aneh. Dia pun menekannya dan membuat patung yang ada di sana bergerak. Mereka lalu membalikkan patung itu dan membuka dua lubang kunci di bawahnya. Mereka pun kemudian memasukkan kunci mereka masing-masing dan memutarnya yang membuat lemari bisa terbuka.
dan terlihat lorong menuju ke bawah. Karena menurut buku harian Elcano kunci harus dibawa satu orang di bawah dan satu orang lagi di atas, mereka pun berpencar. Ned kemudian menyeting GPS miliknya di ponsel Sally dan menyerahkan salah satu salib kepada Sally, lalu ia pun turun ke bawah sementara Sally di atas mengikuti GPS. Ned dan Cole di bawah berjalan menelusuri lorong, lalu mereka berdua mendengar suara-suara aneh. Setelah keluar dari lorong, mereka berdua masuk ke dalam sebuah klub malam rahasia yang sangat ramai pisan ngeri. Chloe akhirnya melihat sebuah petunjuk, namun ternyata anak buah Joe juga ada di sana. Saat sedang berusaha mencari lubang kunci, anak buah Joe datang menyerangnya. Beruntung Chloe berhasil membuka pintu rahasia tepat waktu. Mereka berdua pun berhasil lolos. Kemudian di dalam gua yang gelap, Chloe berhasil memasukkan kunci ke lubang di atasnya. Tiba-tiba ruangan itu bergetar dan keluar air dari bawah. Mereka berdua pun berusaha menghubungi Sally untuk segera menemukan lubang kunci di atas untuk membebaskan mereka berdua. Di atas, di dalam sebuah restoran, Sally melihat lubang kunci yang dimaksud. Saat dia akan menghancurkan kaca pelindung lubang kunci itu, dari belakang muncul Joe yang menodongnya dengan senjata api. Sally pun berhasil mengecoh Joe dan mulai bertarung dengannya. Sementara di bawah, Ned berusaha menyelamatkan diri dari air yang semakin tinggi dengan susah payah. Di atas juga Sally bertarung dengan sengit melawan Joe dan berhasil menemukannya. Sally pun bergegas memasukkan kunci dan membuat mereka akhirnya bisa selamat. Hey Sully, you still up there? Setelah itu, mereka berhasil keluar dari dalam air. Ned melihat pintu di mana harus dibuka dengan menggunakan dua kunci. Sally yang kini ada di tempat atasnya menjatuhkan kunci miliknya ke bawah. Setelah dua kunci itu disatukan, pintu tersebut kemudian akhirnya bisa dibuka. Mereka berdua pun masuk ke dalam sebuah ruangan di mana terdapat 4 guci besar di dalamnya. Ned kemudian mengangkat Chloe untuk memeriksa isi guci itu. Ternyata hal tersebut membuat guci-guci yang sudah tua itu hancur berkeping-keping. Bukannya emas, ternyata guci-guci itu berisikan garam. Lalu ditemukan garam, Ned menemukan sebuah gulungan. Setelah dibuka, itu adalah peta lokasi harta karun yang ternyata ada di Filipina. Dan di sini, tiba-tiba, Chloe menodongkan pistol ke arah Ned. Chloe berniat merampas peta di tangan Ned. Chloe memberitahu Ned kalau di dalam misi ini tidak ada satu orang pun yang bisa dipercaya. Dia juga memberitahu Ned kalau Sally juga telah membohongi Ned mengenai kakaknya. Chloe kemudian memukul Ned hingga pingsan. Chloe pun pergi membawa peta dan salib emas. Singkat cerita, beberapa saat kemudian Sally membantu Ned untuk siuman. Setelah sadar, Ned bertanya mengenai Sam. Dia tidak ingin dibohongi lagi. Ned menyuruh Sally untuk jujur padanya. Sally pun akhirnya berkata jujur. Sally bercerita kalau dulu saat dia dan Sam mencuri buku harian Elcano, Sam tewas ditembak oleh Joe yang juga mengincar buku itu. Sally terpaksa pergi meninggalkannya sendirian karena dia sadar dia kalah jumlah. Lalu Ned kemudian bertanya mengapa dia yang harus menggantikan misi kakaknya. Sally pun memberitahu kalau Sam selalu mencarikan Ned dalam misi ini. Sally yakin kalau Ned juga bisa memecahkan misteri ini. Ned yang mendengarkannya pun kesal karena dia merasa dimanfaatkan. Di tempat lain, secara mengejutkan ternyata Chloe bekerja untuk Santiago. Ia pun mendapat mandat memimpin eksplorasi harta karun karena keberhasilannya merebut peta, yang membuat Joe sangat kesal. Lalu di dalam penginapan, Sally sadar kalau Chloe bekerja untuk Santiago karena hanya Chloe lah satu-satunya orang yang tahu keberadaan mereka berdua di Barcelona. Sally mengajak Ned melanjutkan misi ini karena orang yang telah membunuh kakaknya kini semakin dekat untuk mendapatkan harta karun itu. Ned yang mendengar hal itu pun bersedia membantu Sally karena dia ingin menyelesaikan apa yang kakaknya mulai sejak dulu. Di dalam bandara, dari jauh Sally dan Ned melihat Santiago dan Chloe yang masuk dalam pesawat. Sally pun juga menyelip masuk ke dalam pesawat itu. Saat pesawat mulai terbang menuju Pulau Kiamba di Filipina, dalam pesawat saat sedang bersulang secara mengejutkan Joe membunuh Santiago. Dan mulai saat ini, Joe yang akan memimpin misi pemburuan harta karun. Chloe yang terkejut kemudian langsung kabur. Joe yang menyadari hal itu memerintahkan anak buahnya untuk memburu Chloe. Lalu di dalam bagasi pesawat, Ned dan Sally keluar dari dalam mobil termasuk mencuri peta harta karun. Mereka terkejut saat melihat Santiago yang telah tewas. Mereka berdua lalu menyelap di dalam bagasi pesawat. Di sana terlihat Joe dan anak buahnya yang sedang mencari Chloe. Ned yang emosi kemudian muncul dan bertanya apakah Joe orang yang telah membunuh kakaknya sambil mengancam akan melepaskan kargo pesawat. Sally lalu muncul dan mengajak Ned untuk melompat, namun ternyata Ned belum memiliki parasut. Akibat ulah Ned,
Kargo-kargo pesawat pun mulai berhamburan keluar, kakinya tersangkut kargo saat menghindari tembakan musuh di dalam pesawat. Kemudian anak buah Joe akhirnya menemukan Chloe, namun Chloe berhasil melawan dan masuk ke dalam mobil. Di luar, Ned yang bergelantungan berusaha kembali naik ke dalam pesawat setelah berhasil. Ternyata Chloe menabraknya dan membuat mereka berdua terjun bebas dari pesawat. Chloe lalu keluar dari dalam mobil dan mengajak Ned menuju sebuah kargo yang terjatuh. Setelah berhasil menangkap kargo tersebut, Ned mengeluarkan parasut di kargo tersebut. Mereka berdua pun akhirnya bisa mendarat di laut dengan selamat. Ned dan Chloe kemudian berenang menuju pantai terdekat. Di sana terdapat restoran penginapan. Mereka berdua pun memesan kamar untuk beristirahat. Di tempat lain, Joe dan pasukannya telah mendarat di Pulau Kiamba dan bersiap untuk mencari harta karun. Di malam harinya, Ned melihat-lihat kartu pos yang dikirim oleh kakaknya. Ned memikirkan perkataan Sally mengenai kakaknya yang yakin Ned bisa memecahkan lokasi keberadaan harta karun. Lalu Ned dan Chloe pun memeriksa kartu pos itu satu persatu, namun tidak ada hasil. Lalu setelah Chloe tertidur, Ned ingat sesuatu. Dia menyalakan api dari bawah salah satu kartu pos dan tiba-tiba muncul tulisan yang memberitahu Ned kalau salib emas adalah kompas menuju harta karun. Ned pun memeriksa salib itu dan terlihat jarum di dalamnya. Ned pun mencopot permata di kedua salib dan menyatukannya di atas peta. Ned akhirnya menemukan lokasi harta karunnya. Ned kemudian menulis koordinat lokasi harta karun di secari kertas. Keesokan harinya, Chloe yang melihat kertas bertuliskan koordinat seperti mempunyai niat buruk. Dan benar saja, beberapa saat kemudian setelah Ned bangun, ternyata Chloe yang telah pergi meninggalkannya lebih dulu membawa kertas koordinat. Ned lalu mengambil kertas di dalam botol yang ternyata berisi koordinat harta karun yang asli, sementara yang ada di tangan Chloe adalah yang palsu. Ned telah memprediksi hal ini akan terjadi, lalu dengan menggunakan perahu, Ned bergegas menelusuri pulau menuju koordinat yang telah dia temukan. Namun tak disangka dari jauh, Joe melihat pergerakan Ned. Lalu setelah beberapa saat menelusuri, Ned melihat sebuah gua sesuai dengan apa yang ada di dalam peta. Dia pun memasukinya. Setelah masuk, Ned melihat cahaya di dalam air. Dia pun melompat untuk menyelam. Ned berenang melewati celah. Setelah masuk, Ned terkejut saat melihat dua kapal kuno ada di depannya. Ned pun bergegas mendekati dua kapal itu. Dan Ned akhirnya berhasil menemukan apa yang dicari kakaknya sejak dahulu. Ned kemudian naik ke salah satu kapal dan memasukinya. Dalam secara mengejutkan, Sally juga ada di sana. Dan ternyata Sally berhasil melacak keberadaan Ned melalui GPS di HP-nya. Ned kemudian memperlihatkan emas-emas yang ada di dalam tong kayu. Lalu beberapa saat kemudian dari jauh terlihat Joe dan pasukannya memasuki gua. Ned pun mengajak Sally untuk bersembunyi di ruang rahasia di dalam kapal. Setelah anak buah Joe tidak berhasil menemukan keberadaan mereka berdua, Joe langsung memerintahkan anak buahnya mengangkat dua kapal itu menggunakan helikopter dari dalam lubang. Beberapa saat kemudian Ned dan Sally lalu keluar dari tempat persembunyiannya. Sally memasukkan beberapa emas ke dalam tas untuk jaga-jaga. Mereka berdua pun lalu keluar ke atas kapal dan mulai siap bertarung mengejar anak buah Joe yang ada di sana. Ned dan Sally bekerja sama untuk mengalahkan musuh. Setelah berhasil melempar semua musuh ke dalam laut, Sally memberi Ned alat komunikasi dan kemudian bergegas naik menuju helikopter di atasnya. Setelah sampai di atas, Sally langsung menyingkirkan pilot dan mengambil alih helikopter. Lalu di atas perahu yang lain, Joe yang melihat aksi itu memerintahkan anak buahnya untuk mengejar Sally. Beberapa orang berusaha naik ke dalam perahu dan bertarung melawan Ned. Dua kapal itu pun bertabrakan di udara. Sally kemudian berhasil membawa kapal itu kabur melintasi pegunungan, namun Joe berhasil menghadangnya. Sally kemudian menaikkan helikopter melewati helikopter musuh. Lalu di bawah, Ned menemukan sebuah peluru meriam. Saat helikopter musuh bergerak ke arahnya, Ned pun memiliki ide. Ned langsung mengisi meriam dengan bubuk mesiu dan memasukkan peluru ke dalam meriam. Ned lalu menyalakan sumbu dan berhasil menembakkan meriam ke arah helikopter musuh. Namun saat terjatuh, Joe berhasil melompat bergelantungan di kapal helikopter Sally. Joe pun langsung melemparkan jangkar kapal dan membuat helikopter yang dinaiki Sally tidak bisa bergerak. Menyadari hal itu, Ned pun bergegas naik ke atas. Kemudian karena helikopter miring, tas milik Sally pun terjatuh dan menggantung di tiang helikopter.
Lalu di bawah Ned masih berjuang bertarung melawan Joe. Setelah menyingkirkan Joe, Ned kembali bergerak naik ke arah helikopter. Dan di atas, Sally yang telah berhasil meraih tasnya kembali melihat Ned yang butuh bantuan. Sally pun kemudian melemparkan tasnya ke arah Joe dan membuatnya terjatuh ke laut. Sally kini lebih memilih menolong Ned untuk naik ke atas helikopter daripada tas berisikan emasnya. Kemudian di bawah, Joe langsung tertimpa kapal yang terjatuh dan hancur tenggelam ke dasar laut. Dari jauh Sally melihat angkatan laut Filipina bergerak menuju ke arahnya, artinya mereka berdua tidak akan punya kesempatan lagi karena semua harta di kapal itu akan menjadi properti milik negara Filipina. Di bawah mereka berdua melihat Chloe yang kesal karena telah ditipu. Di dalam helikopter, Ned lalu menunjukkan beberapa emas yang berhasil dia kantongi. Paling tidak, mereka berdua pulang tidak dengan tangan kosong. Kemudian film memasuki post kredit yang ternyata di tempat lain di dalam penjara Filipina, seorang pria menulis surat kartu pos untuk Ned. Itu adalah Sam. Lalu beberapa bulan kemudian Ned menemui seorang pria untuk menukar kalung miliknya dengan peta kuno milik Nazi. Dengan bantuan Sally, Ned berhasil merampas peta itu dan tetap menyimpan kalung miliknya dan film pun berakhir. Oke guys, sekian dulu dari Evemimova. Semoga kalian terhibur. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa jika lapar makanlah, jika haus minumlah, dan bye-bye.